Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Tak lupa salawat beri dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen resiko bank syariah. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Dona Suanda, yang kedua ada Dinda Devita Ahda, yang ketiga ada Desi Aulia. Dan untuk pemapar materi yang pertama, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian risiko pada bank syariah. Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa atau events yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, ada 4. Yang pertama yaitu identifikasi. Dapat dilakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank risiko dari produk dan kegiatan bank. 2. Pengukuran. Ini dapat dilakukan dengan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. 3. Pemantauan dapat dilakukan dengan evaluasi terhadap exposure risiko. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko. Teknologi informasi dan sistem informasi yang bersifat material. 4. Pengendalian. Pengendalian disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat yang akan diambil atau disebut dengan risk appetite, dan toleransi risiko atau disebut dengan risk tolerance. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritas modal bank menyerap. Baik, itu saja. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik manajemen risiko dalam Islam. Yang pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank umumnya, melainkan meliputi risiko yang khas hanya pada bank-bank yang berpotensi berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, keunikan bank Islam terlihat pada hubungan antara profitability dan atau biasa kita kenal sebagai qualitative improve. Dan yang ketiga ada antisipasi risiko. Antisipasi risiko dalam bank Islam bertujuan untuk preventif. Dalam hal ini bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi aspek syariah. Yang keempat ada monitoring risiko. Aktivitas dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawasan Syariah. Baik, untuk materi karakteristik manajemen risiko dalam Islam kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan untuk materi selanjutnya.
D. Penerapan manajemen risiko pada bank syariah menurut PBI nomor 1125/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, bahwa bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana yang dimaksud. Bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk 4 jenis risiko sebagaimana jenis yang dimaksud. Selanjutnya, menurut PBI nomor 1125/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, bahwa bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana yang dimaksud. Bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk 4 jenis risiko sebagaimana jenis yang dimaksud menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, dikutip dalam Muhammad 2011 200 sampai dengan 203. Proses penerapan manajemen risiko bank syariah terdiri dari A. Manajemen risiko pembiayaan, B. Manajemen risiko suku bunga, C. Manajemen risiko likuiditas, D. Manajemen risiko operasional. Adapun dampak dari risiko pada perbankan syariah, dampak potensial terhadap stakeholders dan ekonomi. A. Dampak terhadap pemegang saham, B. Dampak terhadap karyawan, C. Dampak terhadap nasabah, D. Dampak terhadap perekonomian sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai manajemen resiko bank syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.